membuat prediksi atau menafsirkan, ya, menafsirkan atau memberikan tanggapan atau menyampaikan apa yang diketahui dengan ilmu yang baru diketahuinya. Nah, itu mengintegrasi, ya. Kemudian terakhir ada mengevaluasi dan merefleksi, ya. Tapi ini sudah masuk pada C5 dan C6, di mana dia mulai mensinestesi pengetahuan dari informasi yang dia baca, kemudian dia mulai menilai. Oh, maaf ya, saya kaget. Petirnya besar sekali. Menilai dan kualitas dan kredibilitas dari informasi tersebut, ya. Dia menyampaikan setuju atau tidak setuju, kemudian dia menyampaikan tanggapan dari informasi itu, kemudian merefleksikan materi dan format informasi, serta mengenali dan mengelola perbedaan pandangan dalam informasi tersebut. Misalnya ada ini, ya, di situ ada berpikir kritis, ya, dari informasi yang dia peroleh, kemudian dia menyampaikan tanggapan setuju atau tidak setuju, atau menyampaikan tanggapan berbeda dengan teks informasi yang dia dapat, dan sebagainya. Nah, ini merupakan manajemen atau strata, ya, strata dari proses memahami teks literasi membaca. Dan ini merupakan apa? Merupakan skema dari kecakapan hidup abad 21. Di dalamnya ada berpikir kritis, kreatif, terus sistematika riset, inquiry, inisiatif, ya. Kemudian berpikir sistematis, berkomunikasi efektif, ya. Karena nantinya yang diuji tidak hanya secara tulisan, tapi juga secara lisan, ya, komunikasi si anak tersebut. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia mengkonklusi teks tersebut sehingga membentuk memunculkan inovasi atau pengetahuan yang baru yang dia miliki dari teks yang sudah dia baca, ya. Wah, ini sudah mega kognitif, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus push, kita harus dorong, ya, secara bersama-sama agar kemampuan putra-putri kita itu mengarah pada level yang lebih tinggi, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami definisi dari teks, dari literasi membaca, kita pengen tahu nih, bentuknya seperti apa sih asesmen itu, asesmen literasi membaca itu, ya. Nah, ini yang pertama, ini contoh, salah satu contoh AKM, ya, soal AKM, ya. Soal AKM literasi membaca, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini soalnya diberikan wacana secara utuh. Judulnya adalah penelitian ilmiah di rumah. Kalau judulnya penelitian berarti ini bacaan saintifik, ya. Bacaan yang berhubungan dengan sains. Di sini karena ada hubungannya dengan penelitian, juga ada skema penelitian di sini, ya. Nah, mengapa soal-soal AKM khususnya literasi membaca, ya, ini dibuat satu halaman penuh atau 2 halaman penuh? Kenapa bentuknya itu banyak sekali? Kenapa? Karena anak-anak dibiasakan untuk mengenal wacana apa? Wacana teks secara utuh agar dia bisa melihat pola berpikir ilmu pengetahuan, yaitu dimulai dari apa? Mulai dari pendahuluannya, kemudian tujuannya, lalu masuk pembahasannya di sini. Setelah pembahasannya, lalu hasil penelitiannya, terakhir adalah kesimpulan. Nah, kalau ini dibaca secara utuh, maka dia akan memahami alur sistematika logis dari ilmu pengetahuan. Dan jika ini berulang-ulang di asesmen kepada anak, diberikan pelatihan ujiannya kepada anak,
bukan tidak mungkin pola berpikirnya akan saintifik ya, akan runtut ya. Dia akan berpikir kritis sesuai dengan pola logis sistematis ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Kita berikan stimulusnya dalam bentuk wacana utuh. Dan yang kedua, hal yang sangat menarik ya dari asesmen kompetensi minimum atau dalam soal AKM literasi membaca ya. Jadi literasi membaca saya mengarahnya ke soal AKM ya. AKM yang diujikan kemarin ya. Karena jangan sampai soal AKM kemana, cara mengajar kita kemana, lalu asesmen kita kemana. Jadi tidak beriringan. Akhirnya apa? Nilai AKM-nya nggak pernah bagus. Kemudian rapot sekolahnya pasti masih merah-merah kan gitu ya. Nah jadi lewat pelatihan ini Bapak Ibu digiring untuk bisa meningkatkan nilai siswa dalam bidang AKM ya. Tentunya dengan pola soal yang berhubungan atau berkaitan dengan peningkatan nilai AKM tentunya. Nah, ini soalnya. Soal dalam AKM bentuknya tidak perlu harus pilihan ganda, tetapi malah harus variatif. Boleh pilihan ganda variatif ya, boleh esai, kemudian boleh menjodohkan, boleh kemudian pertanyaan singkat juga boleh. Jadi bentuk-bentuk soal itu dipergunakan semuanya dalam kegiatan soal-soal AKM. AKM pada subliterasi membaca. Ya. Nah di sini ada tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas. Nah ini pasti soal-soal memahami, artinya soal ini akan mengetengahkan tentang bagaimana cara menemukan, ya, bagaimana cara menemukan yang tersirat maupun tersurat di dalam wacana yang sudah disampaikan di atas. Nah, jadi pemahaman akan teks itu bisa dipergunakan dengan metode seperti ini, ya, dengan menuliskan sistematis, tidak sistematis ya. Kemudian ada pilihan ganda ya. Pilihan ganda variatif di sini. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian. Nah, itu disampaikan option. Jadi kalau yang oke di checklist ya. Ini masuk pada pertanyaan kegunaan atau tujuan dari teks yang di atas. Nah, jadi soal itu juga harus runtut sistematisnya sesuai dengan yang 4 tadi ya, yang diinginkan bisa memahami tujuan, menginterpretasi, dan merefleksi. Soal apa Mulan yang merefleksi? Misalnya, berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Nah, interpretasi kan? Oh, iya, tidak. Kalau tidak itu apa alasannya? Iya, itu apa? Nah, itu interpretasi menjawab dari apa yang ada di dalam teks, tetapi yang tidak berhubungan teks, tetapi berhubungan dengan kepribadian yang pengetahuan yang pernah ada di dalam dirinya. Terakhir adalah merefleksi, yaitu memberikan alasan mengapa dia menjawab ya, mengapa dia menjawab tidak. Nah, berarti memberikan tanggapan dari isi teks. Nah, Bapak Ibu, baik wacana maupun pertanyaan memiliki urutan logis, sistematis, sesuai dengan apa? Sesuai dengan konsep ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita gembleng terus anak-anak kita dengan soal-soal AKM berbasis literasi membaca yang sistematis seperti ini, bukan tidak mungkin cara berpikir anak juga akan logis sistematis sesuai dengan bagaimana cara melihat, melihat, memandang, atau berpikir kritis tentang ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, paham ya? Mengapa
AKM itu disajikan kepada anak, dan mengapa kita juga harus sebagai guru juga harus menyajikan literasi membaca ini, keterampilan literasi membaca ini kepada anak. Akan sangat berbeda dengan ujian nasional yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Apa perbedaannya? Dia di sini ujian nasional. Jadi kebermanfaatannya Bapak Ibu sudah paham, pasti sudah kenal ya. Ini ada soal ujian nasional. Pertama, teksnya itu hanya diambil bagian yang diperlukan saja yang berhubungan dengan wacana. Jadi, teks tidak ditampilkan secara utuh. Itu yang pertama. Ya. Jadi, sistematika logis dari teks tersebut tidak akan tercerna oleh anak. Karena yang diperlukan hanya bagian-bagian yang dipentingkan atau yang diperlukan oleh yang berhubungan dengan teks saja. Kedua, bukti latar sama. Ini tentang bukti latar suasana itu hubungannya dengan memahami teks, ya. Kemudian ketiga, komentar apa? Nah, susunannya tidak mencerminkan sistematika logis, ya. Apa-apa yang ada di dalam wacana ini ya kita tanyakan, tetapi tidak ada urutan logisnya. Ya, tidak ada urutan sistematika logisnya yang apa? Yang memahami, mengintegrasi, dan merefleksi tahapannya itu, tahapan logis dalam berpikirnya itu. Sehingga tidak dilatih siswa itu untuk berpikir lebih kritis gitu. Ya. Hanya menangkap dari isi wacana saja secara serta-merta yang berhubungan dengan wacana tersebut. Jadi tidak mendalam ya untuk mencari informasi dari teks yang disebutkan literasi membacanya. Paham ya Bapak Ibu? Dari situ ada yang ditanyakan? Nah, lalu tingkat kompetensi literasi membaca itu ada bagian-bagiannya, ada tahap-tahapannya. Nah, Bapak Ibu misalnya dibuka rapot pembacanya, rapot pendidikannya ya. Di situ Bapak Ibu akan melihat kemampuan literasi membaca siswa kita. Masuknya pada level mana? Nah, kalau masuk pada level perlu intervensi khusus, berarti anak kita masih sangat dasar sekali dalam memahami teks wacana. Maksudnya belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana yang paling sederhana, ya. Di situ biasanya ininya merah, rapot pendidikannya merah untuk literasi itu. Kemudian yang dasar, kalau masuk pada strata dasar, peserta didik menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks mampu membuat interpretasi sederhana, ya. Itu sudah berwarna kuning ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau sudah cakap, peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi eksplisit yang ada dalam teks dan mampu membuat simpulan dan integrasi beberapa informasi dalam sebuah teks. Dia sudah masuk pada level 2 ya, integrasi. Bukan level 2, maksudnya pengetahuan kognitif yang kedua. Kemudian yang terakhir itu mahir, itu dia sudah bisa merefleksi. Sudah bisa memahami, mengintegrasi, mengevaluasi, dan merefleksi. Biasanya rapotnya warna hijau, artinya sudah bagus ya. Kalau kosong berarti itu input datanya nggak valid ya, gitu ya. Jadi nilainya kosong. Padahal seharusnya ada kalau anak-anak ibu mengikuti AKM ya. Nah, ini untuk apa sih bulan kan nggak termasuk dalam ini, tidak termasuk dalam syarat lulus sekolah, ya, lulus SMP kan gitu. Memang tidak, ini hanya untuk perbaikan saja. Perbaikan di level mana peserta didik Bapak Ibu, misalnya level intervensi khusus atau level dasar atau level cakap. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah tahu bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Tetapi kalau udah ada sebutan siswa kita berada pada intervensi khusus atau level dasar, berarti kan replika gurunya juga tidak jauh dari itu loh. Ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa meningkatkan
tingkat kompetensi literasi membaca anak kita agar tidak merah. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus terbiasa dengan melakukan asesmen literasi membaca. Konsepnya seperti itu. Ya, jangan membuat soal yang seperti K13 aja ya, yang flat gitu, seperti yang tadi. Bentuknya masih UN juga kan gitu ya. Berarti kan nggak matching karena yang K13 juga sudah diberikan treatment asesmen kompetensi minimum kan, sudah ANBK kan anak-anaknya. Berarti kita juga harus membuat tipikal soal yang berhubungan dengan literasi membaca ANBK itu tadi gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Agar apa? Agar levelnya literasi membaca kita di rapot pendidikan kita, sekolah kita terus meningkat. Ya. Dan keuntungannya apa? Kalau kita tahu level literasi anak kita. Implikasinya literasi membaca kita adalah teacher get a teaching at the right level. Maksudnya guru akan bisa mengajar sesuai dengan level yang tepat bagi anak didiknya. Jadi kalau misalnya kita tahu kelas ini levelnya dasar, maka kita harus menurunkan gaya belajar kita. Asesmennya juga disesuaikan. Kemudian juga dengan siswa kita yang mahir atau siswa kita yang sudah tingkat sedang, kita juga bagaimana cara memperlakukan mereka untuk bisa meningkatkan kemahiran membaca mereka. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh misalnya dalam pembelajaran IPS ya. Jadi implikasinya kan ke semua pembelajaran ya. Itu diminta anak itu untuk mengetahui tentang konsep koperasi ya. Jadi guru cukup memberikan wacana saja tentang konsep koperasi, manfaatnya. Nah, kalau anak-anak tertentu pasti kalau anak-anak pada level intervensi khusus, maka siswa tidak mampu memahami teks koperasi dan membuat interpretasi sederhana, dan guru perlu memiliki pemahaman tambahan atau sebuah materi audio atau visual. Ya. Nah, gue udah nunggu dia di atas sampai selesai sholat. Ya turun duluan. Sopan bisa. Tempatin ya taunya makan pada sini. Ini saya. Si Ade mana? Kata gue mbak ya. Iya tuh udah nungguin. Yang nungguin malah Ya, ini ada yang bocor nih, Bu. Ini taunya emang bener Jet. Halo. Ya. Mohon di-mute ya, Ibu Sri Handayani. Nanti Bu Yaya, Bu. Enggak. Hari ini. Bu siapa tadi lupa? Ya bukan lah kalau gitu mah. Ya, di-mute ya, Bu Sri. Bukan. Nah, kalau siswa kita pada level intervensi khusus, berarti materinya itu harus sama dengan audio dan materi visual. Kemudian kalau siswa kita pada level dasar, mampu memahami teks dan belum memahami teks secara utuh, perlu catatan singkat sebagai tambahan sebagai pendampingan. Ya, jadi perlu catatan atau tambahan. Kalau pada nilai cakap, berarti mengidentifikasi bisa siswa sudah bisa merefleksikan identifikasi koperasi itu di tataran lingkungan dan manfaatnya dan manfaat koperasi untuk masyarakat. Kalau level mahir, mengetahui kegunaan koperasi dan merefleksi sehingga bersama guru dapat mendukung koperasi. Ya. Jadi kalau anak kita pada mahir, berarti kita bisa menyusun program dan merefleksikan manfaat koperasi itu mulai dalam tataran implementasi. Demikian ya Bapak Ibu. Ini ada bocor kayaknya Ibu Sri. Ya. Punten Bu Sri agak di-mute ya. Sri Handayani mohon di-mute. Suaranya Bu Sri. Ya, silakan Bu Ulan. Ya. Baik Bu Dewi. Ya. Itu adalah framework dari literasi
literasi membaca ya. Jadi mengapa literasi membaca disuguhkan pada tema AKM menjadi sebuah kompetensi penting untuk menemukan kecakapan hidup seseorang sepanjang hayat. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Ulan. Bapak Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan pada kesempatan kali ini. Kita beri dulu pertanyaan. Bu Kulsum itu ada yang bertanya. Bu Kulsum. Ada Bu Kulsum? Ini kayaknya ada yang dari luar ya, Bu. Siapa tuh tadi yang pertama kali masuk? Mutia ya. Yang dari Sungai mana tuh ya? Kayaknya dari iya. Ya, jauh banget itu. Ibu siapa ya tadi itu namanya? Ibu Maria. Fetriani. Ibu Fetriani. Iya. Halo, Assalamualaikum. Bu Fetriani dari SMA Negeri Kota mana nih? Kota Sungai Penuh. Oh, dari mana Bu? Bu Fetri? Oh, masih di mute, Bu. Iya, masih di mute. Masih di mute. Bu Dewi, mudah-mudahan teman-teman kita itu masuk di Zoom ini ya, menyimak ya apa yang diterangkan ya. Bu Fetriani. Halo Bu Fetriani. Masih di mute Bu Fetriani dari SMA Negeri 1 Kota Sungai ya Bu ya? Sungai Penuh. Sungai Penuh. Waduh, ini dari mana Bu? Di Provinsi Jambi. Oh, Provinsi Jambi. Luar biasa. Semangat banget ya ikut bergabung di Kabupaten Bogor. Iya. Iya, dari mana ada kesempatan bisa ya? masuk ya masuk. Iya, oke. Apa nih Bu yang motivasinya nih Bu ikut pelatihan nih hari ini nih? Iya, karena di SMA itu ngajar kelas 12, jadi enggak tahu itu yang namanya numerasi dengan literasi kan belum paham betul. Oh. Jadi untuk AKM-nya itu kan masih menggunakan K13. Oh. Jadi apa bedanya tadi sudah agak paham lah yang disampaikan Ibu Ulan tadi. Terima kasih atas ilmunya itu. Iya. Dan juga sudah kami sudah mengadakan AKM juga di SMA 1 dengan 5 variasi pertanyaan itu. Yang kemarin sudah PTS. Jadi dapatnya bergabung dengan SMP Bogor, Bu ya. Oh iya. Kami dari soalnya sudah berbasis AKM, Bu. Iya. Soal PTS 5 bentuk soal variatif. Variatif, iya. Skema polanya sudah. Iya, insya Allah sudah. Literasi membacanya di dalamnya kan ada 5 beberapa poin ya yang itu dipahami siswa, berpikir kritis juga. Hebat ya. Berarti kisi-kisinya sudah, kisi soalnya sudah bernuansa AKM ya. AKM, benar. Baru kemarin tes PTS-nya itu udah selesai. Wah, hebat ya, betul. Berarti sudah implementatif ya, Ibu? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mendorong putra-putri kita untuk bisa lebih meningkatkan literasi numerasi dan literasi membacanya ya. Iya. Dan nilai AKM-nya jadi bagus, masuk ke strata mahir ya. Sehingga rapot pendidikan sekolahnya itu bisa hijau semua ya, tidak merah-merah. Karena sebagian besar termasuk di Kabupaten Bogor rapot pendidikannya itu merah-merah ya, banyak merah-merah di literasi membaca dan literasi numerasi. Dan itu terkadang tidak menjadi konsentrasi penting bagi sekolah-sekolah ya. Padahal itu sangat berhubungan sekali dengan tingkat atau status sekolah yang bersangkutan. Baik. Nanti itu mempengaruhi dalam ini ya peningkatan akreditasi ya. Iya ya, akreditasi sekolah harus sudah menggunakan AKM. Asesmen. Jadi makanya berpacu untuk menggunakan soal-soal yang berbentuk AKM. Nah, kadang beberapa sekolah belum paham itu ya Bu ya.
Mungkin. Tapi Bu Fetriani untuk di lapangan sendiri di sekolahan Ibu itu sudah apakah benar-benar untuk semua gurunya itu sudah tidak ada, mungkin ada sih ya beberapa kendala gitu ya. Tapi untuk menyikapi semuanya itu bagaimana, Bu? Ya, kami juga di sekolah itu mengadakan ini pertemuan dengan guru-guru mata pelajaran, dikumpulkan buat namanya kegiatan MGMP. Jadi sebelum melakukan ujian itu diadakan sosialisasi dulu apa yang dikatakan numerasi dan literasi itu. Nah, kemarin sebelum ujian sudah dilaksanakan. Nah, baru guru-guru menerapkan soal-soal yang berbentuk asesmen ini, yang AKM ini. Jadi dijelaskan dulu, baru melaksanakan bentuk soal yang varian. Nah, itu MGMP di sekolah. Baik, terima kasih Bu. Gitu Bu Bulan. Oh iya. Ya, mungkin Bu Fetriani juga ada lagi mungkin mau ditanyakan untuk kaitannya literasi numerasi ini. Iya. Jadi yang kemarin kan ada juga saya bertanya itu, apakah dalam soal-soal itu harus 5 bentuk itu? Nggak bisa 2 bentuk misalnya? Variasinya misalnya yang objektif atau menjodohkan saja, 2 bentuk saja, ataukah harus kelima-limanya itu digunakan untuk soal-soal pertanyaan itu? Oh ya, baik ya. Izin menjawab ya Bu Dewi. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Itu kan yang kita kejar itu tahapan logis sistematisnya ya, di mana anak itu melewati tahapan logis sistematis, yaitu yang pertama tadi memahami teks itu sendiri, kemudian mengintegrasikan teks itu, kemudian mengevaluasi serta merefleksikan teks tersebut. Nah, kalau dipakai multiple choice ya, pilihan ganda atau pilihan ganda variatif, bisa pada tahap integrasi ya. Jadi C1, C2, C3 itu masih bisa, analisis masih bisa. Tapi kalau sudah merefleksi, mengevaluasi, itu agak sulit ditangkap ya, kalau hanya dalam bentuk objektif, tes objektif saja, pilihan ganda. Ya. Jadi perlu ada esai. Karena kalau sudah refleksi kan harus menyampaikan pendapat ya, kemudian mengintegrasikan dengan pengetahuan yang pernah dia peroleh kan gitu ya. Kalau setuju alasannya apa, berarti di situ ada argumentasinya ya. Kemudian tidak setuju alasannya apa, dia berargumentasi. Kemudian dia menyandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Wah, itu sudah bagus. Sudah metakognitif ya. Jadi kalau masih dalam 2 bentuk soal ya, 2 bentuk soal itu belum sampai pada level yang diinginkan, tahapan kognitif yang diinginkan gitu Bu. Jadi minimal wajib esai. Ya, jadi ya. Wajib ya. Iya, oke. Iya, jadi dari Bu Ranti. Oke, dari narasi esai juga kan deskripsinya dia kalau yang sudah berpikir kritis kan udah kelihatan ya Bu ya. Siswa yang sudah mampu berpikir kritis kelihatan rapi, kemudian sistematis cara menyampaikannya, kemudian logis, ya. Apa yang bahkan ada temuan ilmu baru yang kita peroleh di situ, yang mengejutkan bisa jadi, dan sebagainya. Baik, Bu Dewi, kita teruskan dulu ya. Ya, sampai cara membuat soal AKM. Ya. Baik, terima kasih nih dari Jambi sudah bergabung, ini senang banget. Iya. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Kita masuk pada menyusun soal literasi membaca. Nah, sini punten ya Bu Fetriani. Iya, saya hanya menyuguhkan literasi membaca saja, karena untuk literasi operasi nanti oleh rekan narasumber yang lain di hari berikutnya. Ini konsep kita sudah pas ya. Tadi dari definisi literasi membaca yang disampaikan oleh
PISA ya, bukan yang lain. Jadi kadang kan tersebar definisi itu macam-macam tentang literasi membaca, tetapi kita konsisten pada literasi membaca yang dikeluarkan oleh PISA. Kenapa? Yang kita kejar kan asesmen PISA, asesmen dari PISA ya. Jadi AKM itu nanti akan terlink dengan nilai di secara internasional di PISA nanti ya. Di sini sudah jelas ya, literasi membaca adalah pengetahuan kecakapan membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan sebagainya. Dan lingkup satuan pendidikan, kompetensi yang terus dikembangkan memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan dalam berbagai mata pelajaran lain. Jadi literasi membaca adalah pintu bagi keterampilan untuk memperoleh pengetahuan akademik yang lain ya. Oleh karena itu ini yang selalu harus diasah yang dua itu ya. Pengetahuan yang lain akan mengikuti, akan lebih dipahami oleh seorang anak jika memperoleh dua keterampilan ini. Kemudian kita masuk pada komponen AKM. Nah, komponen AKM literasi membaca itu ada teks informasi dan ada teks fiksi ya. Sudah jelas ya. Jadi teks informasi itu konsennya itu ada personal yang berkaitan dengan kepentingan secara pribadi, kontennya ada sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu dan budaya. Yang terakhir adalah kontennya adalah saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah, bukti yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Nah, Bapak Ibu, jadi mapel apapun seperti yang disampaikan Ibu Fetty tadi, bisa membuat soal berbasis AKM. Ya, mapel apapun bisa berpatokan pada kisi-kisi ini, ya, konteks ini. Dengan cara apa, Bulan? Caranya itu tadi, proses kognitif tadi ya. Ya, jadi dia disuguhkan wacana atau stimulus wacana secara utuh. Background-nya, background mapelnya bisa macam-macam, bisa seni budaya, misalnya menyampaikan tentang tari secara utuh, ya, konsep tari apa, temuan tari Jambi misalnya, ditemukan oleh siapa, kemudian para prasenya bagaimana, ya, jalan ceritanya ya, historisnya bagaimana, siapa yang menemukannya, mengapa pernik ini dipergunakan dengan gaya mode seperti ini dan sebagainya ya. Nah, dan sebagian ditelusuri terus sampai ke pembahasan, sampai ke kesimpulan ya, sampai ke nilai-nilai apa yang disuguhkan pada tarian tersebut misalnya ya. Nah, itu bisa kita cek, cara kita cek lewat asesmen dengan runtutan belajar logis sistematis ya. Yang pertama, menemukan informasi, artinya mencari dan mengakses dan menentukan informasi yang terlihat pada wacana yang disuguhkan seni budaya tadi ya. Kemudian menginterpretasikan, memaknai dari isi bacaan tersebut, lalu mengevaluasi dan merefleksinya, ya, memberikan tanggapan, memberikan gagasan baru, berpikir kritis dari apa wacana yang disajikan tersebut, ya. Nah, tentang kepentingannya untuk melestarikan dan bagaimana. Nah, itu ya. Nah, itu sampai di sana. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita suguhkan. Nah, lalu kemudian ruang lingkup dari literasi itu sendiri bagaimana? Nah, ini sudah diberikan ini ya, apa? Bagian-bagiannya sudah dibagi ini, bahwa ruang lingkup pengembangan soal AKM meliputi numerasi dan literasi, kemudian membaca literasi membaca peserta didik pada kelas 2 sampai kelas 11. Untuk level 1 itu kelas 1 sampai kelas 2. Untuk level 2 itu kelas 3 sampai kelas 4 ya. Untuk level 3 itu kelas 5 sampai kelas 6. Untuk level 4, nah itu tingkat SMP ya, kelas 7 sampai kelas 8.
Level 5 kelas 9 sampai kelas 10 dan level 6 adalah kelas 11 sampai kelas 12. Ini level literasi yang dikejar. Dan itu ada seperti silabusnya ya, khusus ya. Hanya kebetulan saya hanya akan menampilkan lingkup level yang keempat, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Nah, setiap komponen yang diukur dalam setiap level dituangkan ke dalam framework literasi dan numerasi. Ya, framework itu menggambarkan learning progression pada literasi membaca dan terdapat kompetensi dan subkompetensi dengan meningkatkan kompetensi sesuai dengan jenjang dan levelnya. Ya, jadi framework itu sudah dituangkan program ruang lingkup dari level literasi membaca ini, ya. Kemudian ada learning progression-nya, ya. Jadi apakah anak kita sebenarnya sudah kelas 8, tetapi level kognitifnya di kelas mana nih? Di 1, 2, 3, apa sudah 4? Tentunya akan terus ditarik ya, harus sampai 4. Atau misalnya di SMA harus ditarik terus sampai level 6. Terus diuji terus ya dengan soal-soal AKM ini yang dibuat oleh guru pada level 6. Dibiasakan sehingga ketika pada tes ANBK anak sudah terbiasa dengan level yang sudah terbiasa dengan soal-soal yang sesuai dengan levelnya. Apa learning progression-nya itu seperti ini ya. Nah, guru sebelum menulis soal AKM tentunya harus memahami tahapan kognitif pada level literasi membaca ya. Di sini level 4 untuk kelas 7 dan kelas 8. Sebenarnya sampai level 6 juga sama framework-nya ya. Learning progression-nya sama. Yang tadi yang kita sudah sampaikan di awal ya, tentang jenis teks, ini fiksi misalnya. Kemudian tahapan kognitifnya itu menemukan informasi. Artinya ada 2 sub di sini. Subnya apa? Yang pertama mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, keterangannya, rinciannya itu menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks fiksi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Maksudnya kalau jenjangnya kelas 7 berarti teks yang disajikan pada wacana-wacana buku paket kelas 7 gitu ya. Kemudian yang kedua, level kognitif menentukan informasi adalah mencari dan memilih informasi yang relevan. Yang relevan. Rinciannya apa? Mungkin kita tidak nggak paham dengan konsep ini, maka dibuat rinciannya. Dapat mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks fiksi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini mengidentifikasi kata kunci. Nah, naik lagi ya. Naik level kognitifnya, bergeser lagi ke tingkat menafsirkan. Kalau ini masih C2 kan? Menafsirkan dan mengintegrasikan. Ini sudah masuk C3 dan C4 ya. Nah, kalau di Bloom ya. Nah, ini bagiannya adalah memahami ide teks. Memahami ide teks artinya rinciannya menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks fiksi yang terus meningkat sesuai dengan jenjang. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun inferensi, membuat koneksi, prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Ini adalah apa? Ini adalah level kognitifnya ya. Nah, yang kedua ya. Tahapan kedua C4-nya. Nah, lalu rinciannya apa? Rinciannya ada 3. Rinciannya kita bisa membuat soal menyimpulkan perasaan sifat tokoh ya. Yang kedua menyusun inferensi, kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung.
ya. Atau yang terakhir membandingkan hal-hal utama, ya, karakter tokoh atau elemen intrinsik, ya. Di sini bisa menyimpulkan, bisa menyusun kesimpulan, bisa membandingkan. Ya. Itu masuk pada menafsirkan dan mengintegrasi. Lalu level yang terakhir, ya, level yang terakhir, tingkat kognitif yang lahir, ya, keterampilan kognitif yang ketiga, yaitu menilai, mengevaluasi, dan merefleksi. Artinya apa? Artinya ada 2 poin, yaitu bisa menilai format penyajian dalam teks atau merefleksi isi wacana. Nah, rinciannya apa? Kalau menilai, menilai kesesuaian pemilihan wacana, tata letak, pendukung visual, grafik, topik, dan sebagainya. Jadi anak memberikan penelitian bagus, tidak bagus, kemudian memberikan alasannya, ya. Kemudian merefleksi isi wacana. Artinya lebih spesifik lagi rinciannya, merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks fiksi terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Ya, jadi sudah mengupas, ya, memberikan tanggapan dari isi teks sesuai dengan kemampuan atau pengalaman yang pernah dia peroleh. Nah, ya, Bapak Ibu sudah paham ya sampai sini, ya. Nah, ini untuk jenis teks fiksi. Kalau untuk jenis teks non fiksi, ini bisa dipergunakan oleh semua mapel, karena teks informasi itu menyangkut teks sosial budaya, menyangkut teks saintifik, ya, menyangkut teks informasi humaniora, itu bisa dipergunakan. Jadi untuk ranah saya bilang ini silabus AKM, ya, cara membuat soalnya ini, ya. Nah, ini bisa mempergunakan ini. Poin-poinnya sama tadi, ya, sama dengan ini, ya. Itu yang pertama, menemukan informasi, itu ada 2, hanya dibedakan oleh teksnya saja. Kalau yang ini teks fiksi, kalau ini teks informasi. Dapat mengakses dan mencari informasi, mencari dan memilih informasi. Ya, memahami isi teks informasi tentunya, menyusun inferensi dan koneksi untuk teks informasi tunggal ataupun yang jamak. Yang ini juga menilai kualitas teks informasi, menilai akurasi pada informasi, menilai format penyajian dalam teks, dan merefleksi isi wacana. Ini ditambah 1, ya, yaitu menilai akurasi pada informasi, menilai format penyajian, dan merefleksi isi wacana dan pengambilan keputusan. Jadi ditambah 1, 4. Kalau yang ini yang sebelumnya ada 2. Kalau di sini tambah 2 berarti, ya. Iya, kalau yang ini cuma 2 untuk teks fiksi. Kalau yang teks informasi ada 4. Mulai dari menilai kualitas, kemudian menilai akuratnya informasi, kemudian menilai format penyajian, juga menilai merefleksi pengetahuan baru. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya akan merujuk pada, dalam pembuatan soal, akan merujuk pada tahapan-tahapan ini. Mulai dari apa yang tadi, mencari informasi, mengintegrasi, sampai merefleksi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian tahapannya bisa semua dipakai atau dipilih salah satu saja. Misalnya untuk memahami C1-nya, C1, C2-nya cukup 1 ambil, misalnya C3, C4-nya cukup 2 diambil misalnya bagiannya. Yang terakhir juga cukup 1 yang diambil. Itu boleh. Yang pasti dalam soal PTS atau PAT harus menggambarkan ranah kognitif ini. Selain kita nanti mempergunakan
format kisi-kisi C1 C2 yang akan kita buat gitu ya. Pasti setiap mapel punya ranah kognitifnya masing-masing ya. Nah, tapi ranah kognitifnya yang dipilih nantinya yang berhubungan dengan silabus ini, ketentuan ini ya. Untuk level 4, kelas 7 dan kelas 8. Kalau ini nah ini masuk ke untuk SMA ya. Untuk kelas 9 dan kelas 10. Sama saja, tetapi ada yang ditambah di bagian akhirnya. Ya, ada ditambah. Apalagi informasinya lebih banyak lagi di sini ya. Untuk tahap refleksinya di kelas 10. Nah, Bapak Ibu, saya punya contoh misalnya ini adalah soal literasi untuk level 4 ya, kelas 8 ya atau kelas 7, kelas 8 ya. Ini wacananya tentang menggosok gigi. Nah, pertanyaannya di sini kita lihat levelnya. Nah, sebelum kita buat kita bikin kartu soal dulu. Levelnya level 4, kontennya teks informasi, konteksnya itu saintifik, kompetensinya adalah memahami atau mengintegrasi teks ya. Kemudian subkontennya menyusun inferensi. Rinciannya, kompetensinya itu menyimpulkan kejadian, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, ini masuk pada pemahaman C1 C2 ya. Artikel ini menceritakan tentang apa? Cara terbaik untuk menggosok gigi, jenis sikat gigi yang terbaik untuk digunakan, atau pentingnya gigi yang sehat, atau perbedaan cara menggosok gigi. Nah, jawaban ini adalah konklusi atau simpulan dari wacana yang dibaca. Jadi levelnya apa? Levelnya menafsirkan dan menyimpulkan. Nah, di sini ya, Bapak Ibu kita cari lagi di sini. Nah, teksnya informasi. Nah, nah ini ya. Menyimpulkan ya. Jadi kita ambil, kemudian kita tarik yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini ya, ada subkompetensi, ada rincian, ada kompetensi. Kompetensinya menafsirkan dan mengintegrasikan. Berarti kalau menafsirkan dan mengintegrasikan itu kan kognitif yang kedua ya. Nah, kemudian subkompetensinya yang mana? Nah, karena ini fiksi, kita alihkan ke yang non-fiksi. Jadi yang kedua ya. Nah, kemudian kita cari apanya? Subnya. Menyusun inferensi. Subnya menyusun inferensi. Menyusun inferensi yang ini ya, kita masukkan, menyusun inferensi. Kemudian rinciannya kita pilih. Di sini rinciannya adalah menyimpulkan kejadian ya, prosedur ya. Menyimpulkan kejadian atau prosedur, perubahan kejadian atau prosedur yang ini ya. Jadi teks informasi ambil pada teks kognitif yang kedua, kemudian ambil subnya yang kedua juga, kemudian kita ambil yang kedua rinciannya ya. Nah, baru kemudian kita menyusun soal ya. Paham ya Bapak Ibu caranya? Kita lihat lagi. Ini masih di tataran analisis ya, C2. Ini kita buka yang masih pemahaman juga ya. Untuk kita lihat di sini level 4, kontennya teks informasi, konteksnya saintifik, kompetensinya menemukan informasi, subkompetensinya itu mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, dia level 4, saintifik, menemukan informasi dalam teks. Dia pakai yang ini ya. Ini yang pertama.
Yang ini ya, menemukan informasi sebetulnya. Kemudian mengambil bagian yang mana? Nah, sini ya. Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, ini kita lihat di sini. Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Dia ngambil kognitif yang pertama. Ya. Kemudian rinciannya itu pasti ini, karena cuma satu. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya. Nah, baru kemudian bentuk soalnya pilihan ganda. Baru kemudian kita menyusun teks soalnya. Ya. Apakah yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris tersebut? Berarti pendapat dari peneliti pasti ada dalam wacana, tinggal dipilih. Ya. Kemudian menggosok gigi. Pertanyaan ketiga, ya, masih teks informasi, memahami informasi, tapi dia mengambil keterampilan yang kedua, ya, dia ambil yang ini, ya, mencari dan memilih informasi, mengidentifikasi kata kunci yang efektif. Nah, baru kita menyusun soal, ya, di sini. Ini masuk analitik, ya, pemahaman, tapi masuknya sudah analitik. Nah, menurut berita, mengapa kita harus menggosok gigi kita? Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda. Jawablah sebagai berikut, ya. Nah, itu kan bisa di checklist ya, yang benar, yang tidak benar dihilangkan. Jangan lupa kalau kita susun soal, ya, sudah kartu soalnya kita sudah buat, dan skorannya pun kita buat, ya. Jadi yang benar itu yang pertama dan yang kedua. Terakhir, pertanyaannya harus yang analisis dan refleksi, ya. Yang pakai yang ini, yang ketiga ya, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kalau teks informasi kan yang ini ya, yang ini. Ini kita pilih salah satu. Ya, runtutannya bisa ini ya, Bapak Ibu. Bisa mulai dari yang kedua, kemudian ke pertama, yang terakhir pasti analitik atau refleksi ya, evaluasi dan refleksi. Jadi satu wacana bisa 4 pertanyaan, tapi wacananya utuh ya. Wacananya jangan yang dipotong-potong. Wacananya utuh agar sistematika logikanya ditangkap oleh anak, mulai dari pendahuluan, pembahasan, sampai kesimpulan. Demikian juga dengan membuat soalnya. Kalau soalnya dibuat 4, berarti kita ambil yang mengakses informasinya 1 atau 2, kemudian mengintegrasinya 1, dan terakhir pasti di tataran refleksi dan evaluasinya 1, ya. Jadi juga soalnya juga dibuat runtut secara logis sistematis, ya. Agar kenapa? Agar terbiasa siswa itu cara berpikirnya runtut, logis sistematis, ya. Jadi dia memahami dulu, kemudian mengintegrasikan menggunakan pengetahuannya, kemudian mengevaluasi dan merefleksikan pengetahuannya itu dengan pengetahuan dan pengetahuan yang pernah dia ketahui, yang pernah dia baca. Seperti itu. Jadi runtut, ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, itu yang namanya soal AKM. Soal AKM mempergunakan berbagai bentuk soal agar anak terbiasa dengan berbagai bentuk soal, tidak hanya mengandalkan multiple choice. Kalau multiple choice kan jawabannya ada di situ ya. Terkadang jadi anak kadang tidak dibaca langsung contreng karena jawabannya di situ ya. Nah, kalau menggunakan berbagai bentuk soal, anak berusaha atau diupayakan untuk berpikir ya. Berpikir mengenai soal yang akan dijawabnya. Nah, terutama pada tahap terakhir, evaluasi dan refleksi, pasti dia menerus mengeluarkan segala upaya berpikir kritisnya agar bisa menjawab pertanyaan.
Ya, di sini mungkin bentuknya multiple choice. Ya, untuk yang refleksi itu, mengapa pulpen dibahas pada bacaan di atas. Nah, ini biasanya kalau bentuknya multiple choice pun itu hanya ada hubungan logika berpikir saja. Adapun jawabannya belum tentu berada pada teks. Ya, jawabannya belum tentu terdapat pada teks. Tetapi logika berpikirnya itu nyambung, ada hubungan sebenarnya. Nah, ini dibuat jadi berpikir kritis tingkat tinggi ya, yang hot ya. Nah, ini di akhir sebagai bentuk refleksi. Ini kan ungkapan refleksi ya, tapi hanya kita bantu untuk mengarahkan saja. Nah, jika anak yang sudah paham, pasti sudah tingkat mahir ya, pasti akan bisa menjawab. Jangan lupa kita berikan penskoran, ya. Paham ya Bapak Ibu? Di sini ada contoh misalnya, saya buat ini yang saya berikan contoh sebelumnya itu dari Kemendikbud, tapi ini saya coba membuat sendiri yang berhubungan dengan tema-tema pada K13 ya. Menyusun literasi membaca. Itu temanya menulis teks prosedur misalnya ya. Kan masih ada ya di K13 teks prosedur. Kalau di Merdeka Belajar juga masih ada. Jadi bisa ini di 2 kurikulum ini bisa dipergunakan. Nah, untuk TP-nya tujuan pembelajarannya ini udah kurikulum Merdeka ya. Nah, kurikulum Merdeka apalagi? Wajib membuat soal yang berbasis AKM karena kita tidak ada UN. Nah, kita akan meningkatkan siswa kita itu lewat apa? Ya, lewat nilai AKM-nya yang terus berkembang, yang terus naik ya tingkat kompetensi siswa kita. TP-nya peserta didik dapat menemukan struktur teks prosedur misalnya. Kemudian KKTP-nya 100%. Maksudnya ketercapaiannya itu diharapkan siswa bisa menjawab 100%. Di sini kriterianya kita akan membuat soal level 4 ya. Kontennya teks informasi, konteksnya sosial budaya. Nah, kompetensinya menemukan informasi, subkompetensinya mengakses dan mencari informasi. Rinciannya menemukan informasi tersurat sesuai dengan jenjangnya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham apanya? Nah, ini sebelum kita bikin soal, kita buat seperti ini dulu. Kita tentukan temanya, apa, nulis prosedur, TP-nya atau KD-nya apa, atau diturunkan lagi indikatornya kalau yang K13 ya. Setelah KD, itu indikator soalnya apa, nah, kemudian KKM-nya berapa misalnya ya. Lalu kriterianya kita masukkan level 4. Nah, ini jadi bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadilah sebuah kisi-kisi ya. Jadi kalau kisi-kisi misalnya nomor soal, nomor soal, tema, menulis prosedur, TP apa, KKTP-nya berapa persen, levelnya level 4, kontennya teks informasi, konteks sosialnya bisa dibentuknya di checklist aja, ada urutannya di atas. Kemudian kompetensinya menemukan informasi, subkompetensinya mengakses dan mencari informasi, rinciannya apa, menemukan informasi tersurat secara berjenjang. Untuk soalnya pilihan ganda. Terakhir instrumen atau nomor soal. Nomor berapa nih? Nomor 1 misalnya gitu ya. Bisa. Jadi nanti kita memiliki kisi-kisi soal sesuai dengan AKM, sesuai dengan asesmen kompetensi minimum literasi, ya gitu. Nah, di sini ada soalnya. Saya beri soal 1 saja ya. Nah, di sini ada stimulusnya gambar agar-agar ya. Ini bentuk soal teks prosedur. Anak-anak menyukai agar-agar.
karena tampilannya berwarna-warni. Maka bagi para ibu yang hendak membuat agar-agar untuk anak-anaknya, selain rasanya manis, enak, juga dapat mencegah panas dalam. Simaklah pembahasan cara membuat agar-agar berikut ini. Dalam membuat agar-agar, tentunya kita harus mempersiapkan bahan-bahan terlebih dahulu sebagai berikut. Ini ada uraian bahan-bahannya ya. Kemudian yang kedua ada langkah-langkahnya. Nah, struktur teks prosedur itu adalah tujuan, bahan dan alat, kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah membuatnya 1, 2, 3 sampai 8. Cukup ya untuk wacananya. Nah, sekarang pertanyaannya. Yang tadi ya. Yang memuat yang tadi ya, tanyaannya itu menemukan informasi, subnya mengakses dan mencari informasi, kemudian menemukan rincian informasi yang tersurat. Kemudian KD-nya adalah menemukan struktur. Nah, pertanyaannya seperti ini. Rumusan tujuan dalam teks prosedur di atas adalah anak-anak menyukai agar-agar. Agar-agar untuk mencegah panas dalam. Bahan yang digunakan agar-agar 1 bungkus. Simpan agar-agar di lemari es agar rasanya semakin lezat. Simaklah cara membuat agar-agar. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu bisa menjawab. Apa Bu Dewi jawabannya? Tadi saya belum baca teksnya tuh, disimak Teksnya kita ulangi ya. Ya, coba teksnya lihat. Ini pertanyaannya tujuan ya. Oh iya, Tujuan teks ya. prosedur. Ini adalah kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya. Ini adalah teksnya. Udah mana tadi pertanyaannya? So. Saya ambil yang ini aja tuh. Yang B. Apa, Dek? Agar-agar untuk mencegah panas dalam. Makanya disuruh membuat agar-agar, salah satu tujuannya membuat agar-agar itu yaitu untuk mencegah panas dalam. Itu tujuan agar-agar apa tujuan teks? Oh, tujuan teksnya ya. Kalau tujuan teksnya yang A. Anak-anak menyukai agar-agar. Ayo, tujuan teks prosedur yang mana? Oh, C, Bu. Ini teks prosedur ya. Bahan yang digunakan agar-agar 1 bungkus. Ayo, tujuannya Bu Dewi. Kalau dilihat dari untuk tujuan pembuatan agar-agar itu kan yang B ya. Kalau menurut saya sih, kalau melihat dari teksnya, kalau misalnya kita untuk membuat agar-agar ini ya, kalau menurut saya tujuannya itu yang B gitu. Kalau dilihat dari teks prosedurnya, coba lihat lagi Bu. Iya, kan teks prosedur ini. Jadi jangan terperangkap dengan tujuan agar-agar, bukan tujuan agar-agar dibuat untuk apa, bukan itu. Tetapi tujuan kita mengetengahkan teks. Tujuan kita mengetengahkan teks prosedur ini, tujuannya adalah? Ya agar anak-anak suka, makanya diwarna-warni seperti itu. Kalau menurut saya ya. Udah lupa nih kayak sama teori ini ya, teori teks prosedur. Nih, tujuannya itu yang kelima, walaupun di situ pada narasi gimana? Ada ini. Yang simaklah cara membuat agar mana oh ada simaklah cara membuat agar-agar berikut ini. Iya, tujuan teksnya adalah cara membuat agar-agar, walaupun ada dalam ini ya, dalam kalimat simaklah cara membuat agar-agar. Tujuan teks ya, bukan tujuan agar-agar. Jadi melalui prosedurnya itu kan Bu Ulan ya Bu Saya tergiur sama ininya bulan sama agar-agarnya, apalagi hawa lagi dingin begini. Ada lapar lihat
gambarnya. Ada Kayak agak pengen ngendok ya. gitu. Pengen banget jadi. Pengen nyuap kayaknya. Iya Bu, ya memang kita biar menarik ya siswa kita kasih stimulus gambar gitu kan bisa. Nah, jadi itu di tahap tujuan sendiri kita terkecoh ya, apalagi siswa ya. Maka diperdalam dulu teori tentang teks prosedur. Kan teori teks prosedur apa? Nah, strukturnya. Di sini kan temanya TP-nya menemukan struktur teks prosedur. Strukturnya itu ada tujuan, ada bahan, ada langkah-langkah. Nah, gitu ya. Beda lagi kalau kebahasannya apa dan sebagainya. Nah, kalau tujuannya itu yang cara membuat agar. Satu lagi ya, masih berhubungan dengan teks agar-agar nih. Nih, ini kita literasi membaca ya. Temanya menulis teks prosedur masih. Kemudian TP-nya peserta didik dapat menemukan struktur teks prosedur. Masih struktur ya. KKTP-nya 100%. Kriterianya level 4. Kontennya masih teks informasi. Konteksnya sosial budaya. Kompetensinya yang naik ya. Kompetensi kognitifnya naik. Nah, dari menemukan informasi menjadi inferensi dan integrasi. Naik ya ke C3 dan C4. Nah, subkompetensinya menyusun inferensi. Kemudian rinciannya menyusun inferensi dan prediksi. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda variatif. Nah, siap ya? Bu Dewi aja dah. Bahasa Indonesia. Nih, contohnya ya. Menurutmu, mengapa anak-anak menyukai agar-agar? Mengapa? Ini jawabannya bisa lebih dari satu. Saya suka karena warna-warni, terus juga karena rasanya manis. Saya senang manis. Apa Bu Ari? Warna-warni, kemudian manis, Bu. Kira-kira gitu ya. Apalagi? Ya, bagus untuk pencernaan. Ya, boleh 3 ya. Kita lihat di sini. Anak-anak menyukai agar-agar karena tampilannya berwarna-warni. Benar ya, warna-warni ya? Ya, bagi para ibu hendak yang membuat agar-agar untuk anaknya selain rasanya enak, juga mencegah panas dalam. Simaklah cara pembuatan agar-agar di bawah ini. Berarti yang cocok yang mana nih? Warna-warni manis. Kemudian warna-warni manis. Bagus untuk pencernaan tadi ya. Iya. Panas dalam harusnya mah ya. Iya, panas dalam. Panas dalam pencernaan berarti 1 dan 2 ya. 2. Tapi di atas rasanya enak. Enak itu mungkin berhubungan dengan manis ya. Bisa. Narasinya tadinya mau diubah. Jadi apa yang kita sajikan itu kan teks yang ini ya. Ini sudah prediksi dia kan? Prediksi. Tetapi prediksi itu tidak jauh dari isi wacana. Ya, tetap karena bahan kita adalah wacana ini, terutama bahasa Indonesia ya. Nah, wacana ini sama dengan mapel yang lain pun juga begitu. Jadi daya pengecohnya ya harus signifikan ya daya pengecohnya. Tetapi yang kita temukan tetap yang berhubungan dengan wacana. Nah, di sini Bapak Ibu bisa terlihat kan di mana level kognitifnya itu terus meningkat, ya. Berpikir kritisnya terus meningkat. Yang tadinya optionnya itu hanya
5 atau 4. Ketika kita pakai pilihan ganda variatif, kan optionnya jadi lebih banyak. Nah, berarti berpikir kritisnya dia juga harus lebih keras, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ini, tahap kognitifnya itu hanya menemukan informasi, mengakses dan mencari informasi, dan menemukan informasi yang tersurat saja, ya, yang diperoleh dari wacana ini. Tapi kalau di sini sudah memprediksi, menginferensi, ya, menebak, dan tebakannya opsinya harus lebih banyak. Agar apa? Terlihat levelnya itu level kognitifnya meningkat. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah sesuai dengan silabus ini, jadi kalau pertama kita gunakan yang ini, yang tersurat, kemudian kita gunakan yang ini, udah terlihat kok ininya. Strata kognitifnya itu meningkat sampai ke yang kritis, ya. Dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah ke yang sulit. Nah, gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan ada lanjutan untuk literasi numerasi. Saya akan memberikan kisi-kisi ya, format juga soal PTS yang berbasis literasi numerasi dan menggunakan silabus literasi ini, ya, untuk kepentingan penilaian baru agar anak terbiasa gitu ya. Ya, mangga. Baik, terima kasih Bu Dr. Wulan Widianingsih atas paparannya. Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingin bertanya, silakan. Masih ada waktu dulu sebentar. Tidak ada? Bapak Ibu masih menyimak. Bu Wulan, bagaimana, apakah mau dilanjutkan? Kalau tidak, silakan di closing statement-nya. Baik, Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah pertemuan kita sangat berbahagia sekali hari kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menggunakan pengetahuan ini diimplementasikan di sekolah masing-masing, di mana kita memiliki tanggung jawab besar bagi putra-putri kita, anak didik kita, untuk bisa memiliki kecakapan hidup, yaitu keterampilan literasi membaca dan literasi numerasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter materinya, dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Semoga pada pertemuan hari ini materi yang disampaikan itu benar-benar bermakna untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Ternyata banyak ya. Tadi nonton. Banyak ternyata. Nggak ditinggalin saya, kirain sendirian. Sebentar ya Bu ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita foto bareng ya. Satu, masih ditutup nih. Bu Sri Handayani, Bu Endang, Bu Siti Nurhaidiah dengan Bu Kusum. Ternyata masih ini ya, masih segar-segar ya. Sudah pada pulang atau belum nih? Sudah sampai di rumah ya? Ada yang di jalan tadi. Ya, masih ada di jalanan ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3.
Ya, baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Oh, ibu-ibu semua ini ternyata tidak ada bapaknya. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Wulan, Wijaningsih, dan ibu semua yang dalam perjalanan. Semoga Ibu Fitri hati di jalan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Dan sekali lagi kita nanti akan bertemu besok dalam tetap hari yang sama. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.